Salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa arzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua, Bu Ketua ya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, Bu Dr. Lela Nur Lelawati SMM. Kemudian juga Bu Peggy ya Wakil Ketua. Kita doakan mudah-mudahan Bu Peggy disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, disegerakan ya, untuk disembuhkan, mudah-mudahan bisa berkumpul kembali bersama kita semua. Kemudian juga para wakil ketua semua, Pak Dr. Ramdhani dan Pak Sutar SMM, kemudian juga para orang tua, Pak Haji Rawijo, Pak Haji Nong, kemudian para BPH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semua, para kaprodi, Bapak Ibu dosen dan karyawan yang senantiasa alhamdulillah mudah-mudahan selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimudahkan segala urusannya dan diberkahkan dalam rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Siang hari ini tadi sudah kita tahsin, sudah kita baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca bisa menambah pahala, menambah keberkahan dalam hidup kita, bisa menjadi penolong di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nantiasa kita memperbaiki bacaan kita. Insyaallah kita teruskan kajian kita, yaitu kajian rutin keislaman dan kemuhammadiyahan. Insyaallah sekarang akan dibawakan, dijelaskan oleh Ustaz Dr. Haji Ahmad Rojali LCMA dengan pembahasan yaitu fikih doa atau zikir Muhammadiyah. Kemudian perspektif ya doa atau zikirnya Rasulullah SAW. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau kami persilahkan. Baik, jazakallah khairan katsiran ahsanal jaza. Ila Ustaz Fidal Fadil Ustaz Haji Abdurrahman LCMA. Uhayyikum tahiyatas salam, tahiyatan mubarakah, tahiyatan sihhah wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi, salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ma'hum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Al-hadi ba'da nubuwwatih. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqu min muradadih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'du, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para dosen, para guru besar, ayahanda, bunda, bil khusus Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, Al-Mukarramah Ustazah Ibunda Dr. Haji Lela, mudah-mudahan insyaallah seluruhnya dipermudah, guru besarnya semakin Allah jaga untuk kemudian insyaallah kita mendapatkan barokah dari ilmunya, ya tagammadiyah rahmah, Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya sehingga kita yang berdekatan mendapatkan keberkahan dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pimpinan
dan seluruh yang hadir pada hari ini Sivitas Akademika STI Muhammadiyah Jakarta, baik itu Ketua 1, 2, 3 dan seluruh yang hadir, para guru, para dosen, para karyawan, bil khusus Ketua AIK STI Muhammadiyah Al-Mukarram Al-Ustad Haji Abdurrahman SMA, dan seluruh yang mohon maaf namanya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Ya, yang paling muda kelihatannya muncul Pak Hidayat ini, kelihatannya habis vaksin kayaknya tuh, ya. Habis visitasi dan habis vaksin, mudah-mudahan sehat seluruhnya. Amin. Ya, dari gambarnya ini mencerahkan, ya, menggairahkan, ya, teringat warna-warni ini, kalau bahasa orang Betawi dikelir, ya, banyak kelirnya, hidup tuh berwarna, ya. Mudah-mudahan di Jum'ah Mubarakah ini kita semua insya Allah ada senyumnya Pak Rawijo yang selalu merekah, ya. Mudah-mudahan insya Allah senyumnya mendatangkan kita keberkahan hikmah. Dan tentunya yang paling ganteng ada Pak Muhammad Rizal, ya. Belakangan YouTube-nya menjadi referensi banyak anak muda ini, luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah sehat semuanya, dan kita yang hadir insya Allah diberikan keberkahan, manfaat hidup dari sisa-sisa umur kita yang Allah titipkan, dan akhirnya mudah-mudahan nanti menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Pak Ketua AIK Saudara Rahman untuk share screen, ya. Ya, Fadol. Syukran. Share. Apa terlihat? Ya, sudah. Ya, alhamdulillah. Baik, ada Nabi Ibrahim yang selalu saja ketika siang, menjelang makan siang itu cari teman untuk makan dan minumnya. Jalan bermil-mil, kebiasaan beliau selalu saja tidak pernah makan dan minum sendirian, selalu ditemani dan mencari teman. Bahkan ujiannya kan beliau di jam 2 tengah malam, setengah 3 hingga indah sulusul lail, ketika sepertiga malam datang tamu yang kemudian mau nemenin beliau. Nah, itu tengah malam. Kalau malam-malam ada tamu, dibukain pintu apa enggak? Kayaknya enggak, ya. Nah, ini ada karisma, ya. Saya juga baru dapat karisma, ya. Yang syukur alhamdulillah dalamnya ada dosen dan karyawan STMJ. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Bagaimana orang bisa bersyukur kepada Allah kalau dengan sesamanya tidak mampu berterima kasih. Maka terima kasih, saya sudah diajak ke dalam karisma. Ya, dari karisma ini, dari namanya menggairahkan, namanya luar biasa. Tadi pada Jumat saya banyak ngobrol sama LC, ya, lulusan COVID. Itu ketika di ruang steril, di ruang isolasi, rata-rata mereka down, ya, rata-rata mereka harapan hidupnya hilang karena memang tidak punya sparring partner, tidak punya teman lagi. Nah, ini kalau kita semakin punya banyak teman, semakin banyak diajak dalam kebaikan, terima kasih, maka menghantarkan kepada kesyukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah seperti amanah tadi ini disampaikan oleh Ketua AIK bahwa kita mengulang kembali apa yang pernah kita pelajari dalam bingkai doa, ya. Tepatnya adalah fikih doa atau zikir Muhammadiyah, perspektif mengenal lebih dekat doa Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini tentunya kita bisa melihat bahwa setelah bersyukur kepada Allah, tentunya kita bersalawat kepada Rasulnya dengan apa yang bisa kita yakini keduanya bagian dari dua hal yang Rasul tinggalkan,
tidak akan sesat kita ketika kita bisa menyemangati hidup dan diri kita berdekatan dengan Quran, berdekatan dengan hadis tentunya. Maka bicara fikih, kita sudah bahas beberapa pertemuan kemarin, ada fikih ibadah Muhammadiyah, ada fikih muamalah Muhammadiyah, yang banyak sekali saya kupas di situ. Tadi saya sempat cek videonya, masih ada. Waktu itu Bang Andri yang jadi moderatornya. Dulu Bang Andri masih imut-imut dulunya, sekarang sudah amit-amit ya. Sudah luar biasa dewasa sekali, beda dengan dulu saya perhatikan. Di situ banyak saya buka tentang fikih ya. Maka kesempatan kali ini kita tidak membahas fikihnya lagi, hanya saja konklusinya adalah ketika kita berfikih maka kita sedang beralfahmu. Apa itu berfahmu? Mengerti. Kenapa? Karena al-fiqhu huwal fahmu. Fikih itu adalah pemahaman. Fikih itu adalah kemantapan dari hasil analisa kita, sehingga kita bisa mengambil, meyakini, menjalankan itu sebagai hipotesa dari kehidupan kita. Artinya kita keluar dari zona Muhammadiyah yang TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, dan kita keluar dari zona Muhammadiyah yang tidak memperkenankan taklid ya. Taklid ini adalah ikut-ikutan tanpa dalil, ikut-ikutan tanpa mengerti, akhirnya menjadi taklid buta. Padahal seringkali kita diingatkan oleh Rasul untuk menjadi ittiba. Ya, ittiba ini mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Ya, masalahnya Nabi kita sudah wafat, Nabi kita sudah tidak bisa dilihat. Kalau Nabi kita itu adalah para wijo, enak ngelihatnya. Jogrogannya masih kelihatan. Ya, misalnya Nabi kita para wijo, enak, nyontohnya gampang. Untuk ittiba sangat mudah, tidak menjadi taklid, insya Allah. Kenapa? Jogrogannya kelihatan. Tapi kalau sudah tidak ada orangnya, maka kita kemudian belajar dari sirah. Ya, sirah ini adalah perjalanan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini flyernya ya. Mudah-mudahan tidak keluar dari frame ini. Saya sempat tanya, ini gantengan fotonya ketimbang aslinya ini. Ini luar biasa. Teman-teman di STMJ ini, baik yang sedang kuliah maupun yang sudah lulus, itu tangan-tangannya adem. Adem maksudnya kreatif ya. Di tangan-tangan anak-anak kita ini, foto yang nggak enak dilihat jadi enak dilihat. Ya, banyak hal yang kemudian jadi berkah. Ya, ada yang kemarin saya ketemu itu, beliau ternyata punya showroom. Itu saya tahu sendiri, itu pernah saya ajar ibadah muamalah, pernah saya ajar akidah. Sekarang punya showroom mobil luar biasa. Harganya juga insya Allah bisa kita lirik ya, mobil bekas itu. Ini hakikat doa ya. Seperti janji saya pertama tadi, fikihnya kita kesampingkan. Kenapa? Dalam beberapa pertemuan kita sudah bahas tentang fikih. Yang intinya adalah al-fiqhu wal fahmu. Ketika kita berfikih berarti kita sudah faham, kita mengerti ya. Beribadah tanpa ilmu tentunya mardudatun la turad, sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada indikasi ketika seseorang yang alim ya, mengerti dia, itu tidurnya lebih baik ketimbang ibadatul jahil, seseorang yang kemudian beribadah tapi jahil. Itu artinya ada titik di mana kita harus mereinterpretasi bukan pada taklid tapi pada sesuatu yang ittiba. Doa atau zikir di sini ya, beberapa seringkali kita mendengar kalimat doa zikir itu adalah panggilan ya, mengundang, permintaan, permohonan ya kan, dan seterusnya. Bahkan ada indikasi doa yang artinya menyeru ya, memanggil, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang diinginkan.
Ya, bulan kemarin viral itu di Turki, ya, di mana Athena juga berdoa, ya kan? Kemudian Turki juga berdoa, hanya saja doanya beda. Turki melakukan salat istisqa yang sudah diponis oleh mereka tidak akan turun hujan. Bagaimana akan hujan? Karena memang kondisinya secara BMKG mereka ini agak sulit turun hujan. Bahkan ketika mereka melakukan salat istisqa itu banyak sekali gunjingan-gunjingan yang miris sekali, sehingga dipastikan yang hadir di situ tidak berakal, ya. Ternyata Allah tunjukkan kebesarannya, dan sholat istisqa di Turki itu mendapatkan hidayah, barakah, dan hujan luar biasa. Nah, ini artinya doa yang kemudian ada yang indikasinya menyeru, ya, memanggil luar biasa akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa juga ada permohonan, permintaan dari seorang hamba kepada Tuhannya yang menggunakan lafaz-lafaz yang dikehendaki, ya, yang dengan itu memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Artinya ada lafaz-lafaz yang disyariatkan, bukan lafaz-lafaz yang lain. Contoh misalnya dalam Quran Allah sebutkan walillahil asmaul husna, ya, bahwa kita ketika berdoa dengan asmaul husna, ya, maka kita seringkali dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala huwal ghafur rahim. Ya, seringkali Allah menamakan dirinya dengan dua panggilan, dua lafaz. Ghafur, dia maha pengampun, dan rahim, maha pengasih. Ada lagi huwal aziz, ya, dia maha dia mampu, dia maha penguasa, tapi dia juga al-hakim, tapi bijaksana. Ini sebetulnya mudah-mudahan pemimpin kita selain beliau misalnya punya kekuasaan, punya jabatan, punya ruang lingkup yang bisa kemudian dijadikan satu kepemerintahan, tapi harusnya seperti Allah, aziz, hakim. Dia sangat-sangat mampu, tapi juga hakim, bijaksana. Jadi tidak kemudian merugikan siapa yang dipimpinnya. Dalam konteks apapun kita kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira eksistensi doa, ya, yang kita lihat misalnya banyak cakupan-cakupan makna dalam Al-Quran, ya. Katakan saja misalnya doa itu bisa bermakna ibadah, ya. Ya, kenapa tanda kutipnya penyembahan? Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seringkali kita menyembah itu, ya, kepada Allah dan meminta tolong kepada Allah. Karena konotasinya sholatnya sama, puasanya juga sama, tapi kemudian berdoanya harus berangkat ke Tangkuban Perahu, ya, harus berangkat ke misalnya tempat-tempat yang diyakini sesuatu itu punya hal yang berbeda, ya. Maka di sini Allah ingatkan wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzal laminaz zalimin, ya. Fakemnya cuma dua. Apa itu? Berdoa tidak dengan dengan apa yang tidak bermanfaat dan tidak kemudian membahayakan. Tidak juga dia mendatangkan kemanfaatan dan tidak juga dia kemudian mendekati kepada kemudorotan. Ya, dua hal ini hanya satu. Siapa? Min dunillah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang saya bilang tadi, ada banyak beberapa kawan kita, ya, masih sering meninggalkan sesuatu di jok motornya. Sering meninggalkan sesuatu di jok mobilnya. Bahkan kalau lagi dapat promosi jabatan suka berguru kepada bukan lagi ustadznya atau orang yang bisa memberikan bimbingan, tapi berguru kepada guru spiritualnya, ya. Nanti bisa dilihat di surat Yunus ayat 106 ini. Yang kedua, doa juga adalah isti'azah, minta perlindungan, ya. Allah sampaikan dalam surat Jin,
wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa sebetulnya banyak orang yang kemudian meminta perlindungan itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perlindungannya itu kepada manusia, bahkan kemungkinan kepada selain manusia, jin misalnya. Ya. Artinya ada beberapa doa itu mendekatkan diri kemudian minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa dalam makna al-isti'anah itu memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah. Sering kali kita mendengar wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah sering-sering kepada apa? Salat dan sabar. Sabar dan salat. Kenapa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Karena ujian kita beda-beda. Apa yang Allah ujikan di Parawijo, mohon maaf lahir batin, mungkin di saya tidak akan mampu kalau Allah jatuhkan di saya. Ya, begitupun sebaliknya, ada hal-hal yang Allah mungkin uji di saya, mungkin teman-teman yang lain juga kurang pas. Nah, maka di sini ketika kita banyak sholat, banyak sabar, maka disitulah pintu masuk di mana Allah akan memberikan satu jalan dari apa yang Allah uji kepada kita. Yang keempat, ada doa yang pengertiannya adalah istighfar. Ya, seringkali kita kalau ada sudah sholat berjamaah, tadi Jumatan misalnya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, hampir jamaah itu lidahnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau yang dosanya dikit, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu dosanya banyakan dikit. Ya. Ada yang astagfirullah, astagfirullah. Itu bukan cuma dosa, ya yang lain mungkin banyak. Ya. Kenapa? Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Enggak ada yang lain yang kita lakukan kecuali beristighfar kepadanya, berdoa kepadanya. Sesungguhnya Allah adalah, terlihat ada ghafurur rahim. Ya, Allah selalu mengenalkan dirinya dengan dua lafaz, ghafurur rahim. Ya, pengampun dan penyayang. Doa juga ada yang bermakna as-su'al. Ya, soal itu kalau dalam gramatikal bahasa Arab disebut sebagai khop, ya. Permintaan. Ya. Makanya seringkali kehidupan kita ini berbanding terbalik antara really of life dengan high expectation. Ya. Antara kenyataan hidup dengan apa yang kita inginkan. Nah, maka doa itu bagian dari permintaan, harapan. Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'min ayat 60, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang enggak mau minta sama Allah takabur, sombong, ya. Kenapa? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Udah ya, dia nggak butuh Allah. Padahal konteks ketika kita menjadi ibad itu adalah butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, doa juga dalam rangka percakapan. Nah, ya. Allah sampaikan di sini, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Banyak sebetulnya konteks-konteks literasi yang lain yang sebetulnya di situ juga ada bentuknya percakapan, ya. Iqra, ya, iqra percakapan juga kan, ya kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Yang ketujuh, doa juga bermakna an-nida, ya, panggilan, ya. Kalau kita sholat subuh, sholat Jumat tadi, ya, ada orang sholat Jumat belum azan, ya, belum qomat, ya, khotibnya juga belum datang, ya. Ada yang datang udah jam 9. Nah, ini juga nida, ya, panggilan-panggilan. Sholat subuh kita jam 4.35, berarti panggilan Allah kepada kita standar. Ada azan kita bangun.
panggilan Allah dekat dengan kita. Azan jam 4.35, ternyata kita jam 2 sudah bangun, jam 3 sudah bangun. Itu artinya panggilan kita dekat. Ada yang panggilan kita lama, jauh ya kan. Sholat azan jam 4.35, ini jam 5.35 bangun. Ya. Nah, ini artinya panggilan jauh ya. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi wa tazunnuna illa bistumilla qalila. Memang kadang-kadang sedikit sekali yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan ada tahmid, pujian ya. Jadi ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir ya. Tasbih berarti subhanallah, tahmid berarti alhamdulillah, puji-pujian. Ya, maka kulidu Allah ya, meminta itu kepada Allah, berdoa kepada Allah, widon rahman, atau minta kepada yang maha penyayang. Siapa? Ayyama tad'u malahul asmaul husna. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala ya ta'ala asmaul husnanya. Ya. Di sini ada esensi doa ya. Kenapa kita harus berdoa ya? Esensinya adalah yang pertama, berdoa bagian dari ibadah. Dipastikan berdoa itu adalah ibadah. Kenapa? Aqrabu ma yakunul 'abdu wa huwa sajid. Hamba yang paling dekat eksistensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia bersujud. Hampir tidak dipastikan kalau orang sujud pasti dia sedang berdekatan dengan Tuhannya, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya di antara sedang berdoa atau melantunkan hal-hal kebaikan. Maka ketika kita kemudian tidak bersujud ya, Rasul ditanya manid dzakir, ya, orang yang sering ingat itu orang yang bagaimana ya kan? Al-dzakir huwallah, mereka yang kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nih ngumpul-ngumpul begini ya, yang sebetulnya kita sudah sangat rindu untuk kumpul tatap muka. Namun demikian di Jama'atuz Zuhmiyah ini, kita ngumpul di Zoom ini, tentunya ini merefleksikan kita bahwa Rasul memberikan diskon-diskonnya, kabar gembira. Apa itu? Nazalat alaihimus sakinah, kalau kita kumpul bersama begini turun ketenangan. Wa ghasyiyat alaihim rahmah, turun rahmat Allah, kemudahan-kemudahan. Wa haffaz bihimul malaika, ya haffaz bikumul malaika. Malaikat membentangkan sayapnya berdoa kepada kita semua. Wa dzakarallahu fima indah, dan Allah panggilkan nama-nama kita. Ya. Jadi adanya kita di Zoom ini bukan karena kita faktor kebetulan atau memang kita biasa ngaji, tidak. Tapi nama-nama kita sudah Allah catat dalam Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi ba'iddah. Nama kita tercatat. Yang kedua, doa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Kalau tidak berdoa ya yastakbirun ya. Ini kan identifikasi dari orang-orang yang takabur, sombong dan seterusnya. Bahkan kehilangan rasa bernaung di bawah Allah itu karena memang kita diantaranya adalah tidak berdoa. Ya. Nuqsan roja, berkurangnya rasa kita untuk berteduh, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa dipastikan adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Fatihah disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepada Allah kita menyembah, beribadah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iyyaka na'budu. Yang ketiga, berdoa untuk membentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada abid, mereka yang beribadah tapi kemudian kalau pulang umroh masih memperlihatkan tuh berapa kali umrohnya, cuma 2 kali. Wow, saya dong 7 kali. Padahal 2 kali itu sudah maksimal. Kalau umroh sekarang sudah syukur alhamdulillah. Kalau kemarin bulan November cuma sekali karena di barcode ya. Sekarang sudah 2 kali. Mudah-mudahan Allah lancarkan bulan depan
umroh mulai dibuka lagi untuk Indonesia, dan tentunya berharap, sangat-sangat berharap haji juga akan bisa di tahun depan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, berdoa dengan adalah cara berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi ayyamat tad'u min dunillah, ya kan. Allah minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sama yang lain. Allahul hasmaul husna. Ini harus ada komunikasinya. Menikah misalnya, yang lain dapat, ada yang belum dapat, ya berarti mintanya dengan jangan nama yang umum, ya tidak lagi Ghafurur Rahim tapi ya Tawwab ya Wahhab, ya kan. Wahhab adalah yang kemudian memberi, ya Rabbi habli minas salihin. Begitulah Nabi Ibrahim setelah puluhan tahun tidak memiliki anak, Rabbi habli minas salihin. Ada komunikasi yang langsung masuk kepada apa yang kita inginkan. Nah, ini 8 doa mustajabah, di mana kita ketika berdoa, Nabi pun kemudian memberikan kita satu estimasi di mana doa itu menjadi sangat-sangat baik, ya, bahkan mustajabah. Dan tentunya indikasi ini orang-orang para ulama, orang-orang ahli hikmah kemudian mengindikasikannya dengan waktu yang tepat, waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Jadi berdoa sebetulnya di mana saja. Ud'uni astajib lakum. Ya, memang Allah perintahkan untuk minta, maka Allah akan beri, ya. Tapi tadi selain ada lafaz yang pas, ada komunikasi yang pas, juga ada waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Yang pertama ada salat malam, ya. Ini disampaikan oleh Abdullah bin Maslamah, ya. Abdullah bin Maslamah ini guru besarnya dari Imam Muslim dan Imam Bukhari, ya, 2 orang yang kemudian menjadi tameng terhadap hoax yang beredar, mengkanter apa yang tidak datang dari Rasul, ya. Maka ketika dalam Quran tidak diketemukan, turun ke hadis sunnah, ya. Legalitas yang pertama adalah Sahih Bukhari, ya, kemudian disyarah, ya kan, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Itu yang paling pertama, paling tinggi. Itu namanya Imam Bukhari. Di bawahnya ada Imam Muslim yang disyarah, diperjelas oleh Imam Ibnul Hajjaj, yang dia juga notabene adalah murid daripada Imam Bukhari. Keduanya ini punya guru yang namanya Abdullah bin Maslamah. Nanti Abdullah bin Maslamah punya guru namanya Abu Zinan. Abu Zinan punya guru namanya A'raj. A'raj punya guru namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ya. Ketua AI kita adalah Ustaz Abdurrahman. Nah, itu guru paling tinggi, ya. Sehingga kemudian dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka pada sholat malam itulah kemudian kullul lailatin ila sama'id dunya, ya. Allah tiap malam nanya, turun, lihat, tapi bukan turun seperti yang kita bayangkan, bukan. Kalau begitu Allah lemah, ya. Allah punya begitu banyak bala tentaranya, ya kan, sehingga hal minhun yastaghfirun. Adakah mereka yang beristighfar? Adakah mereka yang meminta ampun? Adakah mereka yang meminta rezeki kepadaku? Makanya kalau orang-orang dulu itu punya ayam jago di depan rumahnya. Ya, saya punya ayam jago 3, ya, 1 ayam petung, 2 ayam Arab, ya. 1 saya nggak tahu itu dikasih orang, tapi modelnya luar biasa. Kalau subuh itu, wow, luar biasa. Ada kitab namanya Kaifa Amalahum, bagaimana Nabi bersosial dengan binatang-binatang. Ternyata raungan-raungan mereka malam hari itu terindikasi dengan apa yang disampaikan Imam Syafi'i. Itu bukan hanya kukurayuk, tapi subhanallah, subhanallah, yahmadullah, memujilah kepada Allah dan seterusnya. Yang kedua, seringkali kita dengar ada salah antara azan dan iqamah, ya, ada azan dan iqamah, ya. Inna du'a la yaruddu ba'dal adzan wal iqamah fad'u. Makanya Rasul ketika maghrib, ayo bersegera, ya kan.
Nanti begitu Isya, ya, azan maghrib langsung seringkali Rasul ayo langsung qomat, ya kan. Tidak ada salat qabliyah sebelum Isya, ya. Karena Rasul mengingatkan kepada Ummu Salamah rakaataini ba'dal maghrib wa rakaataini ba'dal Isya. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah Isya. Kalau kami di kampung itu kalau ada RT yang sholat, ditungguin sampai setengah jam kadang-kadang, ya. Ada siapa yang datang itu situ belum selesai sholatnya, padahal qobliyah maghrib tidak termasuk indikasi yang Rasul ajarkan. Ketika sujud, ya aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sajid fa'aksirud du'a, ya kan. Silakan berdoa kemudian ketika kita bersujud, ya. Kemudian keempat ada setelah sholat. Nah ini seringkali kita setelah sholat kita sholat, ya kan. Di akhir sholat sebelum salam juga ada sering kita berdoa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, bisa, ya. Bahkan ada beberapa ulama misalnya Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri, ya, dan seterusnya, ya. Bahkan ada fitnah daripada Masihid Dajjal dan seterusnya. Artinya di ujung sholat. Ini masih sama. Yang kelima, bulan Ramadan, ya. Seringkali kita mendengar dari para guru, para orang tua tentang eksistensi dan manfaat di bulan Ramadan. Ini ada waktu sahur, ada waktu berpuasa, ya, waktu berbuka luar biasa. Lis-shaimi farhatan dan seterusnya. Hari Jumat hari ini, ini luar biasa. Doa kita disampaikan oleh Abdullah bin Maslamah bahwa doa kita di hari Jumat ini adalah satu saat yang kemudian fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala. Ini ada waktu di mana khusus buat kita orang-orang yang muslim untuk kemudian hari Jumat itu diberikan keberkahan luar biasa. Hiya ma baina ayyajlisal imam ila nuqtas shalah. Bisa juga kemudian ketika khutbah, ya kan, itu juga antara sebelum kemudian khotib kita naik mimbar. Yang ketujuh, waktu bepergian, salah da'awat, ya, bepergian seringkali doaun musafir, nitip ya, doain ya. Ya, kenapa? Ada salah sah mustajabah, 3 yang sangat itu bermanfaat. Ya, yang pertama orang yang terzolimi, kedua orang yang musafir, ketiga adalah orang tua, ya, kepada doa pada anaknya, ya. Kalau dilihat redaksinya ada doa orang tua kepada anaknya, jadi bukan doa anak kepada orang tua, doa anak kepada anaknya. Ini yang ibu-ibu hati-hati kalau berdoa, ya. Ada namanya Jurais itu. Jurais manggil anak, dipanggil ibunya, ya Jurais, ya Jurais lagi sholat. Nggak bisa jawab, ya Jurais lagi sholat, ya kan. Kemudian ketiga kali emaknya marah, ya Jurais, ya kan. Nggak datang juga. Akhirnya emaknya marah. Apa doanya? Allahumma la tumitshu hatta turihimul mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan tuh Jurais sampai dia ketemu wanita tuna susila. Bayangin. Dan doa itu mustajabah. Ada orang yang ngaku dihamili oleh Jurais, ya, sehingga Jurais mau dipenggal kepalanya. Ketika mau dipenggal, Jurais meminta garasi. Apa nggak sebaiknya kita tanya itu janinnya, anaknya ketika lahir? Ya, ternyata garasi itu disepakati. Ya, nunggu dia lahir. Ketika lahir ditanya, ya kan, ya gulam, ditunjuk sama Jurais, ya gulam, ya kan, ke perutnya ini, ke perut anaknya, ya, pusernya ini. Man abuk, ya kan, siapa sebetulnya bapakmu? Anak ini menjawab, ya kan, ra'il ghanam. Bapak saya adalah pengembala kambing, sedangkan Jurais nggak pernah ngembala kambing. Nah, ini luar biasa. 8. Jadi hati-hati kalau berdoa. Jadi kalau kita doa lagi kesel, lagi marah, calon gubernur Jakarta, gitu kan. Calon presiden begitu ya, gitu kalau marah. Yang 8, Makkah dan Arafah, ini sudah tidak asing lagi, ya. Nah, mereka yang mustajabah, ya. Yang pertama, ini mustajab orangnya. Kalau tadi waktunya, kalau ini orangnya. Siapa itu? Mukmin mendoakan saudaranya yang jauh, ya.
bahwa kalau kita berdoa menggambarkan saudara kita yang mukmin, itu juga luar biasa akan menjadi mustajabah. Ya. Yang kedua, ketika dalam kelapangan dan kesenangan, fisarra wa dharra, ya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Ya. Dalam sempit jelas kita lebih banyak minta kepada Allah. Ya, lagi-lagi lapang kita minta kepadanya. Jangan sampai ini adalah bagian dari fitnah yang akhirnya kita tidak bisa ya menyelamatkan diri kita dari fitnah tersebut. 3, orang yang teraniaya, ya, orang-orang yang dizolimi, ya. 4, orang-orang yang terhadap anaknya atau doa seorang musafir tadi sudah diantaranya. Yang 5, orang yang berpuasa, ya, jelas doanya itu dakwatul musafir, ya kan. Itu yang disampaikan Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ajudan Rasul selama 10 tahun. Kata beliau, khadintun nabiyya 10 sinin. Aku jadi ajudan Rasul itu 10 tahun. Ya, maka beliau sampaikan da'watul musafir, ya, da'watus shaim, da'watul musafir. Doa orang yang perjalanan juga itu bagian dari doa makbul. Orang yang puasa juga bagian yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, anak saleh terhadap orang tuanya. Sering kita dengar awwaladin salihin yad'ulah, ya, anak saleh mendoakan orang tuanya. 7 adalah orang yang di medan perang, ya, haji dan umroh misalnya. Ya, karena haji dan umroh itu bagian dari ghazi fi sabilillah, bagian yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada etika berdoa. Ya, etika berdoa yang diajarkan Rasul, yang pertama adalah bersungguh-sungguh berkeyakinan akan diterima. Jadi ada satu konteks kemudian kita betul-betul berkeyakinan, ya. Muqinuna bil ijabah, kecuali kita itu yakin dengan apa yang kita minta. Jadi selain yakin, tentunya kita juga harus paham ini kita minta apa dan mau apa, sehingga ada muqinuna bil ijabah, rasa keyakinan yang luar biasa. Yang kedua, tidak tergesa-gesa, ya, berdoa itu, ya. Al-ajalatu minas syaitan, tergesa-gesa itu kan bagian kerjaannya setan. Ya, malam yasta'jil, enggak usah tergesa-gesa, pelan-pelan saja, sehingga apa? Makhrajnya jelas, apa yang diminta jelas, artinya jelas, ya. Al-isti'jal dengan isti'jal juga beda. Kalau isti'jal berarti sekarang juga kita minta. Kenapa? Udah terpepet misalnya. Tapi kalau isti'jal bisa nanti-nantian. Nah. Kok kemari larinya? Tadi mana tuh? Ini ya. Oh ya. Tidak tergesa-gesa. 3, memuji dan berselawat, ya. Memang harus ada puji-pujian sana, ya kan. Ada satu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang kita sedang meminta kepadanya. Berselawat karena memang kemudian, ya, ada sisi di mana ketika kita berselawat Allah curahkan rahmat, ya. Inna doa mauqufun bainas sama'i wal ardh, ya. Doa itu akan mauquf, ya, kan, terdiam antara langit dan bumi. La yas'aduhu minhu syai'un. Kita kemudian tidak dapat untuk menaikkannya hatta tusalliya 'ala nabiyyik, sampai kita bersolawat kepada Nabi kita. Kemudian doanya mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangan ini kan macam-macam, ya. Ada yang mengangkat tangan seperti sholat istisqa. Itu videonya masih banyak beredar. Sholat istisqanya misalnya Turki kemarin, ya. Sholat di yang banyak kita lihat misalnya di tempat-tempat yang kena musibah itu. Kemudian tidak mengangkat tangan seperti dalam sholat, tidak terlalu tinggi, ya kan. Sholat itu kan yuhadzi bainal uzunai atau yuhadzi baina rukbatai. Jadi bisa sampai telinga atau punggung, ya. Kemudian ini cara mengangkat tangan nih, ini model-model ini teknis saja sebetulnya. Ada yang al-mas'alah, mengangkat tangan sebatas pundak tadi. Ada yang istighfar, mengangkat tangan kemudian sambil mengacungkan telunjuk, ya, saking kita mintanya misalnya. Ada ibtihal yang kemudian sampai tinggi sekali mengangkat doanya, ya, ini ibtihal sampai tinggi sekali, ya. Ada Syekh Lamri Jidi itu orang Cipete, kalau angkat tangan sampai tinggi sekali.
Ya, luar biasa. Ini dalil membalikkan tangan ya. Wa Rasul kemudian idza sa'ala ja'ala batida kafailihi wa yasta'ada ja'ala zuhiruma. Ya, membalikkan artinya menghadap diri kita untuk kemudian ini diarahkan ke wajah, meskipun ini hadis Ahmad tapi ada juga yang kemudian ini melemahkan. Dan tentunya kita berdoa itu tidak harus menghadap wajah, tapi kemudian boleh etikanya mengangkat tangan ya. Tadi kan ada ibtihal, ada istighfar ya kan, ada yang ta'awuz tadi ya kan. Kemudian mengusap tangan ke muka ya kan, ini juga tidak menjadi keharusan ya, karena memang hadisnya adalah lemah ya. Kemudian dikabulkannya doa ya kan, itu karena ya Allah segera mengabulkan doanya. Kedua, Allah menyimpan baginya di akhirat kelak ya kan. Yang ketiga, Allah menghindarkan dirinya kejelekan yang semisal ya kan. Yang keempat, diganti dengan yang lebih baik. Yang kelima, menunda sampai waktu yang tepat. Itu artinya bahwa menunda sampai waktu tepat. Jadi boleh jadi kita ingin sekali hal itu, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala fa huwa syarrul lakum. Itu tidak baik buat kita. Ya, asam takrahu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita itu tidak nyaman, tapi fa huwa khair lakum. Ternyata dia baik buat kita. Jadi boleh jadi Allah segera kabulkan. Ya, kadang-kadang nih belakangan doa-doa yang terdengar, ya Allah, salah saya apa sih? Ya kan anak saya kok nggak masuk negeri? Nah, gitu. Jadi boleh jadi mungkin mohon maaf Allah kuasa yang lain, tentunya dengan tidak masuk negeri anak kita misalnya, tapi Allah siapkan yang derajat yang lebih dari negeri misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kadang-kadang doa-doa itu terdengar sayup-sayup ketika kita mampir di masjid ya. Doa berjamaah ya, ini ada dua yang diisyaratkan, identifikasi ya, ada yang isyarat dilarang, ada isyarat yang kemudian diperbolehkan. Ya, saya tampilkan dua-duanya, nanti boleh dibaca ya kan. Ada yang kemudian dilarang juga, dan ada yang kemudian diperbolehkan untuk doa berjamaah bersama ya. Artinya ada satu qaul yang membolehkan, ada satu qaul yang kemudian juga tidak bolehkan. Kemudian model doa Rasul ya. Ini ada model doa Rasul, itu yang ada yang namanya satu jawami. Jawami ini adalah doa yang kemudian jawami itu jam'un ya. Ada mufrad, ada jama', ini mencakup ya, menyeluruh. Ya, Aisyah kemudian mengingatkan kita bahwa yustajabu jawami minad doa ya. Rasul itu menyukai doa yang sifatnya jawami, mencakup ya. Jadi tidak kemudian mendikte Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sering dibaca Rasul juga ya doa kalau kita bahasnya sapu jagat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Doa meminta seperti apa yang diminta Nabi misalnya. Ini saya tuliskan ya kan. Doa yang kemudian meminta seperti apa yang Rasul minta. Ya. Kemudian menjauhkan dari apa yang Rasul minta untuk dijauhkan. Untuk kemudian Allah mengabulkan apa yang dekat bagi kita, bagi Rasul, dan Allah menjauhkan dari apa yang kita lihat dari diri kita dan Rasulnya. Ini maaf ada yang nih. Jadi sampai sini. Maaf sebentar. Nah ini bahwa Rasul belum saya screen Tad. Belum. Belum. Tadi kenapa? Belum. Tadi dari tadi maju ada nggak tadi? Tapi tadi ada ya? Ya. Alhamdulillah. Nah ini maaf. Nah ini diantaranya adalah Allahumma ini as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kalau kita belajar sirah ya, perjalanan Rasulnya kena sekali.
mencakup ya. Alhamdulillah azan di saya, mudah-mudahan di sana belum. Dan ini saya tutup dengan jazakumullah khairan katsiran ahsanal jaza. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsanu amala. Terima kasih atas segala yang sudah diberikan waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan insyaallah semakin Allah berikan manfaat dalam kehidupan kita. Ini saja mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktu ya sudah menunjukkan. Lillahi fi sabil haq fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu semua, jika ada yang ditanyakan. Saya Pak Ustaz. Udah duluan Pak. Oke, Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Ustaz Abdurrahman, Bapak Ida Darwis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Ahmad Jali, terima kasih atas materinya yaitu berkaitan dengan doa. Ya, kalau bicara tentang doa ini, itu saya tiba-tiba ingat sinetron Sidul Anak Sekolahan, Ustaz. Ya. Ada yang tahu nggak? Ini ya. Nah, dari Sidul Anak Sekolahan itu ada suatu scene-nya itu si Ya. Benyamin ini marah dengan Sidul. Iya, iya. Gue udah habis duit banyak, gue jual hektaran tanah, lu kuliah kagak bener, nggak ada kelas segala macem katanya kan. Iya. Akhirnya si Benyamin ini nyumpahin Sidul. Lu jadi gubernur kek katanya. Jangan narik supir, jangan narik opet mulu kata si Benyamin. Jadi gubernur kek katanya gitu kan. Itu dalam sinetron. Ternyata bener si Rano Karno ini Sidul jadi gubernur Banten. Nggak tahu ini kebetulan apa gimana. Tapi kalau kita bicara tasawuf itu kehidupan kita ini nggak ada yang namanya kebetulan gitu Ustaz ya. Bukan Benyamin, bukan bapaknya Sidul. Iya bukan, tapi doanya itu, omongannya itu akhirnya beneran jadi gubernur dia. Nah ini berkaitan dengan tadi ya. Iya. Kemudian satu lagi tuh Abdurrahman Sudais, kan ibunya kesal dengan Abdurrahman Sudais itu imam di Mekah kalau nggak salah, itu imam besar. Betul. Ya karena lagi masih waktu itu ada tamu datang, kemudian si Abdurrahman Sudais yang kecil ini dia kasih pasir ke makanan si tamu itu, ibunya kesel. Ya, Mudah-mudahan nanti kau jadi imam besar katanya. Itu doa ibu ke anak. Ternyata doa itu memang benar-benar mempunyai makna yang besar bagi seorang muslim. Nah, oke, itu hanya intro dari saya. Kemudian pertanyaan saya Ustaz, ada kata-kata di dalam doa itu, kita itu jangan memakai kalimat pengandaian. Ya Allah, jadikanlah aku seperti ini jika engkau berkenan, katanya gitu kan ya. Nah, ini kan kalimat pengandaian, jika engkau berkenan ya Allah. Jadi seolah-olah ada indikasi di sini dia tidak ada keyakinan terhadap terkabulnya doa. Padahal Allah sudah bilang, "Ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, insyaallah ini saya akan kukabulkan." Dengan kalimat pengandaian jika engkau berkenan. Nah, ini pertanyaan saya itu maksudnya apakah memang benar Ustaz? Kita tidak boleh memakai kalimat pengandaian ini jika engkau berkenan Ustaz. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lain? Bagaimana Ustaz Abdurrahman, langsung dijawab atau? Iya, langsung jawab aja. Oh ya, baik. Ya. Nunggu aja dulu. Nunggu azan bentar kali ya. Oh iya, iya. Di saya udah selesai ya ini. Oh iya, silakan. Sama Yuri belum ngopi, nah kasihan. Pak Ustaz yang ngopi. Disiapin. Saya disiapin Pak Hidayat jadi minum. Ya nama Yuli bengong tuh belum ngopi dia. Iya, iya. Itu tadi kalau ada yang suka
nyelipin di bawah jok itu bukan apa-apa kan, itu jangan dulu itu apa namanya kulus jimat. Iya. Jimatnya sekarang kulus di bawah jok itu. Enggak. You're a murderer. Baik, langsung dijawab mungkin Ya, karena silakan. akhirnya sudah selesai. Ya, Pertama, bersepakat dengan Ustaz Asmi bahwa yang diceritakan tadi itu true life ya, betul-betul bagian kisah hidupnya nyata. Tanda kutip nyata di kehidupan kita gitu loh, yang masalah sidul nyata di kehidupannya Syekh Abdurrahman As-Sudais, yang doa ibunya itu akhirnya dari pasir itu ternyata dia bisa jaya di atas pasir ya. Tadi yang saya ceritakan tentang Jurais juga kan, ini artinya tergambar bahwa orang tua ketika apapun yang keluar dari mulutnya ini luar biasa. Hanya saja jangan sampai kita mendoakan yang tidak baik sehingga implikasinya ke anak. Yang kedua tadi yang seandainya ya, berandai-andai ya, maka tadi kan kaidah-kaidah seperti doa tadi orang tua masuk kaidah ya kan. Kemudian doa seandainya itu juga kalau kita mau jujur dalam masuk ke jam'ul jawami ya, masuk ke cakupan yang menyeluruh. Kalau minta dengan wa antum muqinuna bil istijabah, mintanya dengan keyakinan bukan dengan keandai-andaian ya. Karena posisinya sebetulnya Allah menempatkan kita hanya pada dua tempat. Yang pertama tajrid, yang kedua adalah asbab. Ya. Tajrid dengan apa yang Allah mau, mungkin orang itu penuh kenikmatan, ya kan. Tapi mungkin dengan kenikmatannya dia meminta untuk Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi jumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku agar tidak lupa dengan orang miskin. Wafakan aku dalam kemiskinan, tidak punya tanggung jawab, sedikit hisabnya, tidak kemudian terjenggal dengan hartanya, dan wahsyurni ma'al jumratil masakin, dan kemudian setelah wafat dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Atau yang kemudian asbab, yang masih mencari sebab tadi, seandainya orang-orangnya asbab ini, itu jangan pernah kemudian kita hilang keyakinan wa antum muqinuna bil ijabah. Maka ketika kita pada taraf asbab ini ya, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dengan keyakinan ya, Allah sudah gambarkan kepada Rasulnya. Rasul juga pernah mengajarkan kita, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa ghnini bifadlika amman siwa ya. Ya Allah, emang sebab kekurangan ya, memang sebab kebutuhan ya kan, tapi ikfini bihalalika an haramik, cukupkan saya dengan yang halal. Jadi selama frame-nya itu halal, insya Allah jadi. Nggak usah pakai andai-andai, halal gitu kan. Allah makfini bihalalika an haramik wa ghnini bifadlika amman siwak ya. Jadikan aku kaya ketika yang aku inginkan ini sesuatu yang tidak baik. Maka kalau seandainya itu adalah pada konotasi yang positif ya, langsung tadi wa antum muqinuna bil ijabah, langsung minta tutup poin kepada Allah, minta itunya.
Tapi kalau kemudian kita pada tajrid tadi, ya, maaf tadi pada asbab tadi, jangan hilang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah-kaidah tadi yang ada adalah penegasan, bukan keandai-andaian. Kira-kira begitu Ustaz Asmi. Syukran. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Ahmad Rujali. Sama-sama. Terima kasih Ustaz Haji Abdurrahman. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Asmi. Silakan Pak Darwis. Ya, Ustaz. Kemamanya, tadi kan kalau berdoa itu kan harus sungguh-sungguh tadi kan. Nah, kalau kadang-kadang kan kalau kita menggunakan yang bahasa Arab ya, yang potongan-potongan dari ayat atau hadis itu kan kita kadang nggak tahu artinya gitu loh, jadi khusyuknya hilang gitu. Ya. Nah kalau kita pakai bahasa Indonesia mungkin kan lebih kita minta itu kan lebih kita rasakan. Nah cuma tata keramanya bagusnya gimana, Ustaz? Ya, terima kasih Ayahanda Hidayat Darwis. Bagaimana tata keramanya ketika kita memaksakan itu hilang, ya kan? Hilang kehusuhan, hilang minta apa ya gini, minta kan gitu. Yang pertama, tidak diharuskan berdoa dengan berbahasa Arab, ya. Wala farqa baina arabiyyin wala ajaminin illa bittaqwa. Semuanya tidak ada beda antara orang Arab bukan non Arab, sama aja. Gitu kira-kira. Jadi tidak ada indikasi berdoa harus bahasa Arab, ya. Nah, bagaimana etikanya tadi yang sudah masuk materi tadi? Ya, etikanya adalah yang pertama ada tahmid yang harus kita pahami kembali. Tahmid ini itu diajarkan Rasul, dan Rasul diajarkan langsung oleh bapaknya ketika malaikat Jibril itu ditanya sama Rasul, hadar rajul yusbihuni katsiran, ini orang kok mirip banget sama saya. Kata Rasul nih kepada malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, itu siapa itu? Kok postur tubuhnya mirip sekali, rambutnya kok mirip, ini orang kok siapa mirip sama saya? Bahasanya kan yusbihuni katsiran, mirip banget sama saya. Kata malaikat Jibril, ha huwa abuk, itu bapakmu. Jibril, itu bapakmu, kata malaikat Jibril. Ibrahim alaihissalam, bapaknya adalah Ibrahim. Artinya bapak kenabian yang silsilah kemudian apa yang disampaikan dari Allah itu agak mirip, ya. Maka disitulah kemudian dalam satu konteks pertemuan beliau itu juga ada yang pertama balik li ummatika salam, sampaikan salam kepada umat. Yang kedua adalah alim li ummatika antahmid, ya. Ada tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ya. Tasbih subhanallah, tahmid itu adalah memuja, boleh bahasa Indonesia tapi jangan hilang tahmidnya, ya. Memuja kemudian ya Allah, ya Ghaffar, Allah, Engkaulah yang Maha Penolong, ya Allah. Engkaulah yang Maha Pengampun, ya Allah, dosa saya banyak, ya Allah. Nah, jadi kita harus ada tahmidnya dulu, gitu. Memuji Allahnya dulu, ya. Yang kedua tadi, inna doa, ya kan, bahwasanya doa itu mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Dia diam, tidak bergerak, tidak terdorong kepada Allah sampai tidak juga kemudian balik ke kita. Illa ayyusallika salatakan nabi, kecuali kita bersalat kepada nabi kita. Maka yang dua ini adalah Allahumma sholli ala Muhammad, boleh juga kita. Baru setelah itu kita minta dengan bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh, itu boleh. Yang terakhir jangan lupa etikanya adalah ada komunikasi. Ya, apa itu komunikasinya? Mintanya apa? Kalau minta keturunan, ya Wahhab, ya Wahhab, jelas. Siapa yang ngajarin? Nabi Zakaria. Siapa yang ngajarin? Harun. Siapa yang ngajarin? Maryam. Siapa yang ngajarin? Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Jadi komunikasi itu harus ada, ya kan? Minta diberikan jalan. Ini rumit banget masalahnya. Ya Jabbar, ya, wahai yang mampu membuka. Nah, itu ada komunikasinya. Terakhir, semua doa kita, komunikasi kita pulangkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang membanding kesucianmu. Ya, kita memulangkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada rojak di situ, ada pengharapan. Nah, jadi kita tutup dengan pengharapan. Meskipun doanya dengan bahasa Jawa, Sunda, atau bahasa Betawi. Gitu kira-kira, Ayahanda.
Yuk, Ustaz Ganesh, makasih, Teh. sama-sama Ustaz Barafi. Boleh nanya Pak Kiai? Masya Allah, ini mah Ya, Syekh, silakan. jangan ini mah. Makasih. Mungkin terakhir kali ya Bapak Ibu semua. Karena sudah sebelah. Silakan Pak Jenawa. Ya, Pak Kiai, kadang-kadang kalau kita sering berdoa tidak sesuai dengan tuntunan, ada yang tidak, kalau tidak dengan sesuai tuntunan Rasul, itu bagaimana Ustaz? Kemudian ada asumsi teman-teman kita yang kita juga nggak bisa menjelaskan karena keawaman saya dalam beragama. Kenapa doa yang saya panjatkan tiap malam, tiap saya sujud, tiap saya kok nggak pernah diijabah oleh Allah katanya. Kok begini-gini aja? Karena saya juga keterbatasan keilmu agama saya jawab bingung jawabnya Ustaz. Itu bagaimana? Apa itu termasuk keputusasaan dalam dia berdoa tidak pernah dijawab? Apa ditunda? Saya nanya jawabnya ini mungkin belum dikasih sama Allah, saya gituin aja. Itu gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Masya Allah, Terima Masya kasih. Allah. Saya Cepat. undang para ini nih. Insya Allah kajian Kebanyakan minta itu namanya, gimana kagak? kebanyakan minta aja. Saya juga bingung Ustaz jawabannya. Saya bilang karena awam agama saya dalam memberikan masukan kepada teman, capek katanya saya berdoa mulu sama Allah, katanya minta mulu, malu gue katanya sama Allah katanya, sampai saya terputusasaan dia dalam berdoa. Ya itu aja Ustaz, semoga nanti ketemu. Amin, amin. Langsung Ustaz Abdul Rahman.